warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmuda, peserta Latsar 2021, Angkatan 20, Kelompok 1, IPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hari ini tugas mind map tentang agenda 2, yaitu akuntabilitas. Ini saya akan menjelaskan beberapa item tentang akuntabilitas. Akuntabilitas dan responsibilitas dalam banyak hal sering disamakan, tetapi kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja nilai publik? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika menjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yakni hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Memberi kewenangan, bertanggung jawab, memberikan arahan yang memadai, membimbing, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dan dari hasil dan proses yang dilakukan. Yang keempat adalah memerlukan konsekuensinya. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut ada penghargaan atau sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovern 2007, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas, termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan lingkungan pemerintahan itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional.
Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada DPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik. Misalkan pelaksanaan pemilu dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya, lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Masuk ke tingkat akuntabilitas. Yang pertama, personal. Personal itu ke diri sendiri, kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Ini mengacu pada hubungan antar individu dengan lingkungan kerja, antara individu satu dengan individu lain. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Di sini kita tidak pakai saya, tapi dengan kata kami sebagai kelompok. Kemudian, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritikan terhadap kinerjanya. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas di kehidupan sehari-hari, khususnya saya sebagai seorang perawat puskesmas, adalah yang pertama, kepemimpinan. Di sini bukan kita sebagai pemimpin, tetapi bagaimana kita memimpin diri sendiri dan orang lain ke arah yang lebih baik. Yang kedua, transparan. Dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang bertanggung jawab dan transparan dan jujur. Kemudian integritas. Integritas di sini adalah bagaimana suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi, mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku di institusi tersebut. Kemudian tanggung jawab. Sebagai seorang perawat, kita harus memiliki nilai tanggung jawab yang penuh dalam pelayanan maupun tugas yang telah diberikan, jujur dalam bekerja. Selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan harus dipelihara, dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh karena itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Selanjutnya, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Selanjutnya, keseimbangan. Di sini kita harus seimbang antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan, kapasitas sumber daya, dan keahlian atau skill yang dimiliki. Kejelasan di sini sebagai salah satu elemen menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, kita harus memberikan informasi yang jelas. Tujuannya agar terciptanya akuntabilitas yang baik.
konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Jadi kita harus memegang teguh komitmen dan kredibilitas anggota organisasi maupun institusi.